Karena PII sejatinya sebagai sebuah pergerakan kader bangsa terus-menerus memberi pengabdian kepada Indonesia tanpa diminta. Sejak kelahirannya tahun 47, PII lahir atas panggilan sejarah. PII lahir karena keadaan negara yang baru merdeka 2 tahun ketika itu mengalami kondisi yang berbahaya. Maka kesadaran untuk berhimpun di antara pelajar-pelajar ketika itu menjadi sesuatu yang penting untuk menyelamatkan Indonesia merdeka. Maka berhimpunlah para pelajar dari berbagai macam daerah di Yogyakarta dalam satu perhimpunan namanya Pelajar Islam Indonesia. Jadi pelajar Islam Indonesia lahir atas panggilan sejarah untuk memberi peran penting kepada Indonesia merdeka yang ketika itu baru berumur 2 tahun. PII lahir atas kesadarannya untuk mengisi kemerdekaan, untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, dan membangun Indonesia sebagai sebuah negara yang kita cintai. Kenapa kesadaran itu ada dalam setiap kader PII? Karena anak-anak PII menyadari bahwa Indonesia sejatinya adalah para santri. Indonesia sejatinya adalah mayoritas Muslim. Karena itu membangun Indonesia sama dengan memberi tugas agama, membangun Indonesia sama dengan panggilan tugas dakwah, karena membangun Indonesia berarti membangun umat, membangun bangsa, dan membangun kekuatan-kekuatan untuk kemajuan bangsa bersama-sama. Karena itu jangan pernah kita pisahkan antara kesadaran kita sebagai bangsa dan kesadaran kita sebagai umat. Umat itu bangsa, bangsa itu umat. Di dalam bangsa Indonesia, seluruhnya umat. Di dalam umat, seluruhnya bangsa. Keyakinan kita beragama di dalam Islam juga seperti itu. Sebagai agama rahmatan lil alamin, kita diberi tanggung jawab untuk memberi rahmat kepada semua makhluk tanpa membedakan agama, ras, suku, dan bahasa. Artinya apa? Kita harus sudah mulai memberikan rahmat sebagai agama kepada semua makhluk kehidupan. Saya percaya kepada kader PII, dimanapun berada, akan terus-menerus memberi kebaikan kepada nilai-nilai bangsa. Alumni PII di mana-mana memberi bakti sesuai dengan kapasitas. Ada yang memberi bakti di dunia pendidikan, ada yang memberi bakti di dunia ilmuwan dan intelektualitas, ada yang memberi bakti di bidang jurnalistik, ada yang memberi bakti di bidang UKM dan usaha kecil, ada yang memberi bakti di dalam dunia lingkungan hidup, ada yang memberi bakti di berbagai macam dunia lainnya, yang itu adalah peran yang diberikan oleh PII dalam mengisi kehidupan bangsa dan negara. Sekarang, kehidupan alumni PII tersebar, bahkan di pemerintahan, hampir di setiap pemerintahan ada kader PII. Presiden silih berganti, pemerintahan silih berganti, akan tetapi peran kader PII dalam pemerintahan itu tidak pernah pudar. Presiden yang berganti itu hampir selalu ada kader PII yang ada di dalam pemerintahan. Ini adalah bentuk sumbangsih PII kepada bangsa dan negara. Ini adalah bentuk sumbangsih kita kepada pembangunan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kepada para kader yang sekarang ini masih mengabdi dalam dunia pergerakan PII, saya berharap saudara-saudara terus belajar, saudara-saudara terus mengasah diri, dan saudara-saudara terus mau belajar dari kegagalan dan keberhasilan banyak orang. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindari kegagalan pada kita dengan belajar kegagalan kepada orang lain, dan kita bisa mempercepat keberhasilan dengan belajar dari keberhasilan orang lain. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alumni PII sekarang ini terus-menerus mencoba melakukan pengabdian di berbagai bidang. Dan saya berharap kader-kader yang sekarang ini masih bergerak
belajar dari banyak alumni yang juga belajar di berbagai bidang. Sekarang ini kita hidup dalam era digitalisasi. Sekarang ini kita hidup dalam era online. Saya berharap semua kader PII memanfaatkan digital ini sebagai sebuah cara kita eksis. Di digitalisasi adalah di dunia maya menjadi pusat informasi, pusat kreativitas, dan menjadi pusat ide. Saya berharap teman-teman PII memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan cepat, dengan baik, dan dengan benar. Supaya apa? Tetapi jika kita tidak mampu menggunakannya, maka itu bisa menjadi sebuah bencana bagi kehidupan kita. Karena proses kemajuan ini akan tetap berjalan, akan tetapi kita tidak mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Saya berharap saudara-saudara semuanya memanfaatkan itu. Orang-orang yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi, dia bisa memanfaatkan situasi ini dengan tepat. Lihatlah bagaimana perusahaan Gojek, perusahaan lain-lainnya yang begitu besar. Ada Gojek, ada Tokopedia, ada Tiket.com, dan ada Traveloka misalnya. Itu adalah perusahaan-perusahaan online asli Indonesia yang dibangun oleh putra-putra Indonesia dan dia berbasis di pasar Indonesia. Yang paling penting di antara perusahaan-perusahaan itu, valuasinya sekarang ini di atas 1 miliar US dollar atau antara 4 sampai dengan 15 triliun untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkreasi, yang berkreatif dan inovatif sehingga dia bisa memanfaatkan kemajuan teknologi di sisi lain, pasar Indonesia yang begitu besar di sisi yang berbeda. Saya berharap kader PII tidak boleh tumpul dalam kreativitas, tidak boleh tumpul dalam berkreasi, sehingga teman-teman PII bisa memberi kemajuan pada perkembangan teknologi itu. Kemajuan itu bisa berarti pada kemajuan di bidang perekonomian, ide, dakwah, pendidikan, lingkungan, dan semuanya. Karena semua perkembangan yang ada di Indonesia akan memberi kebaikan kepada bangsa Indonesia. Saya berharap teman-teman PII semua dalam muktamar yang akan datang ini bisa memberi ide-ide besar bagi kemajuan pelajar, bagi kemajuan intelektual, dan bagi kemajuan ilmu di Indonesia. Dengan demikian, maka PII adalah menjadi sarana berlatih. PII menjadi sarana kita belajar. Itu adalah tempat pengkaderan. Selanjutnya, di luar PII, saudara harus terus-menerus menempa diri, berjuang, terus bergaul dengan orang-orang yang kreatif. Yang saya ingin katakan adalah, jika Indonesia diisi oleh orang-orang yang kreatif, yang produktif, yang inovatif, yang terus berkemajuan, di antaranya adalah para kader PII. Kalau Indonesia diisi oleh orang-orang yang berkomitmen kepada dunia keilmuan, dunia kependidikan, dunia intelektualitas, dunia produksi seperti halnya kader PII. Kalau kader PII itu berkomitmen kepada dunia kemajuan, dunia produksi, dan dunia-dunia yang terus berkembang, maka Indonesia akan kuat. 4 pilar adalah mensyaratkan kita untuk terus menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika akan kuat manakala warga negara yang mengisi negaranya adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang produktif, orang-orang yang sehat, orang-orang yang berpendidikan. Tetapi jika Indonesia diisi oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, oleh orang-orang yang tidak produktif, oleh orang-orang yang tidak kreatif, maka itu menjadi ancaman Pancasila, ancaman Undang-Undang Dasar, ancaman NKRI, dan ancaman Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada negara yang kuat, negara yang penduduknya bodoh. Tidak ada negara yang kuat, negara yang penduduknya tidak kreatif. Tidak ada negara yang kuat, negara yang penduduknya tidak berilmu dan tidak berpendidikan. Tidak ada negara yang kuat, negara yang penduduknya miskin dan tidak berpenghasilan. Saya berharap kader PII menjadi motor penggerak bagi kemajuan kreativitas, bagi kemajuan ilmu dan kemajuan produksi di Indonesia. Supaya apa? Supaya kita semua menjadi orang-orang
yang terus memberi produksi kepada makhluk dan kepada hamba-hamba di sekitar kita. Inilah saudara-saudara sekalian pesan saya dalam muktamar PII yang sekarang saudara-saudara hadapi, yang sekarang sebentar lagi akan dilakukan oleh saudara-saudara sekalian. Saya berharap PII sejatinya adalah kader bangsa, kader umat. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah singkirkan, karena bangsa itu adalah kita semua. Umat itu adalah kita semuanya. Dan jangan pernah pisahkan itu semua. Dan dalam 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, anak-anak yang sekarang ini berkiprah akan mengisi dunia-dunia yang penting bagi kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Terima kasih. Selamat bermuktamar pada Anda semuanya yang akan menghadiri muktamar. Dan jangan lupa dalam situasi COVID-19 ini kita terus-menerus diingatkan untuk menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga imun, dan menjaga kekuatan. Karena itu, teruslah pakai masker, teruslah cuci tangan, dan menjaga jarak. Ini adalah salah satu hikmah dari COVID-19. Kita bisa berjumpa kepada kader di seluruh Indonesia. Kita bisa berjumpa dimanapun saudara berada, tanpa perlu fisik, tanpa perlu muka langsung, tetapi kita bisa berkomunikasi melalui online, dan seterusnya. Kemajuan-kemajuan teknologi seperti inilah yang harus kita manfaatkan agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini. Sekali lagi, syaratnya adalah kita harus menjadi orang yang kreatif, kita harus menjadi orang yang inovatif agar keberkahan itu tiba. Terima kasih kepada panitia muktamar, pada pengurus besar PII, dan terima kasih kepada semua peserta muktamar dan alumni PII. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.